Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa teman-teman semuanya, para pelaku UMKM dan juga teman-teman yang menyimak dari video ini. Perkenalkan, saya Trisiwi Agustina dari program studi S1 Manajemen dan juga Magister Manajemen Universitas Airlangga. Pada kesempatan ini akan menyampaikan tentang UMKM Indonesia waspada phishing sebagai kejahatan cyber. Seperti kita ketahui teman-teman semuanya, adanya suatu teknologi yang semakin maju itu juga akan sangat bermanfaat bagi kemajuan usaha para pelaku UMKM, di mana kalau kita melihat para pelaku UMKM akan menggunakan kemajuan teknologi untuk berbagai bidang, di antaranya adalah mencari pelanggan, mencari supplier, melakukan pemasaran, dan juga melakukan transaksi pembayaran. Akan tetapi tentunya di balik dari penggunaan teknologi tersebut ada suatu bahaya yang mengintai, yaitu adanya suatu kejahatan cyber. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas lebih banyak tentang phishing. Apa itu phishing? Di sini phishing dijelaskan sebagai suatu pencurian atau penggunaan data-data dari para pelanggan atau user yang akan digunakan untuk suatu aktivitas yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang tentunya aktivitas ini akan membawa kerugian bagi teman-teman pelaku UMKM. Nah, teman-teman semuanya, apakah teman-teman pernah menerima bentuk email, WA, ataupun SMS yang seperti ini, di mana ketika nanti teman-teman itu mengklik, maka kemudian akan muncul ada suatu surat seperti ini, lalu akan ada WA, di dalam kontennya akan ada anjuran untuk mengklik suatu link ini, dan ternyata di situ terjadi adanya pencurian data-data dari teman-teman semuanya. Atau seperti ini. Misalnya saja, tiba-tiba teman-teman mendapatkan WA yang berisi tentang adanya kiriman suatu barang, padahal teman-teman tidak sedang mengirim atau kemudian akan menerima suatu barang. Tentunya apabila ini kemudian teman-teman klik dari tautan ini, maka akan terjadi pencurian data dari teman-teman semuanya. Nah, sebenarnya teman-teman semuanya, apa sih data-data yang akan dicuri atau kemudian akan digunakan oleh para penjahat ini? Di antaranya adalah informasi keuangan, data pribadi pelanggan, dan juga rahasia dagang. Tentunya ini menjadi hal yang sangat krusial ya bagi kita sebagai pelaku usaha. Berikutnya adalah mengapa pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah rentan untuk dijadikan objek dari kejahatan cyber. Yang pertama adalah tentunya adalah kekurangan sumber daya, diantaranya adalah kurangnya literasi atau pengetahuan tentang kejahatan cyber ini, sehingga teman-teman itu bisa atau berpotensi untuk menjadi korban dari kejahatan cyber. Yang kedua adalah keterbatasan anggaran untuk suatu penggunaan teknologi, terutama untuk keamanan cyber. Nah, tentunya, apa saja dampak serangan cyber pada UMKM? Dampaknya tentunya ini sangat luar biasa, teman-teman. Di antaranya adalah tentunya akan menghancurkan bisnis dari teman-teman sendiri. Contohnya ada kebocoran data pelanggan, pencurian informasi yang sensitif, hingga kerugian finansial yang sangat besar yang kemungkinan akan bisa terjadi. Karena adanya kebocoran data pelanggan ini, maka reputasi bisnis usaha teman-teman itu bisa hancur dan membuat pelanggan enggan mempercayai produk atau layanan yang teman-teman tawarkan. Berikutnya adalah bagaimana memahami ancaman cyber yang dihadapi para pelaku UMKM. Nah, teman-teman semuanya, apabila kita lihat dari tayangan ini, ternyata berbagai macam model kejahatan cyber di Indonesia. Dan tentunya yang paling umum adalah adanya data forgery, yaitu pemalsuan surat dan dokumen penting, dan juga skimming, mencuri informasi melalui strip magnetik, kartu kredit, ataupun debit. Oleh karena itu, teman-teman, jangan pernah sebarkan data pribadi Anda, seperti PIN, kode CVV atau CVC yang ada pada kartu kredit teman-teman, dan juga OTP atau one time password dan juga username maupun password dari teman-teman semuanya, pada siapapun yang teman-teman tidak kenal. Nah, berikutnya teman-teman,
Dari sisi phishing itu sendiri, ternyata phishing itu bentuknya bermacam-macam, mulai dari email phishing, lalu kemudian SMS phishing, bahkan WA phishing, dan katakanlah misalnya yang paling sering adalah voice phishing, serangkaian phishing yang dilakukan oleh penjahat menggunakan voice atau suara yang akan melancarkan serangan dan mencari korban phishing. Tentunya ketika si penjahat ini melakukan serangannya, membuat si korban itu menjadi panik sehingga tidak bisa berpikir secara rasional. Nah, untuk itu kita ketahui yuk ciri-ciri phishing. Yang pertama adalah mengelabui penerima pesan bahwa ada aktivitas aneh pada akun. Contoh, peringatan keamanan, akun Anda terancam. Atau pemberitahuan penting, perubahan kata sandi. Atau mereka mengatakan bahwa penerima pesan butuh konfirmasi atau perbaruan akun. Biasanya mereka akan menuliskan seperti ini, akun Anda telah disuspensi atau verifikasi akun Anda segera. Atau mereka akan mengirimkan faktur atau cek palsu, contoh barang Anda tertahan di bea cukai, segera lakukan pembayar. Lalu meminta penerima pesan untuk mengunjungi situs pembayaran. Atau bentuk yang lainnya adalah pura-pura menawarkan kupon gratis untuk barang atau jasa tertentu. Contoh, selamat, Anda telah memenangkan hadiah, padahal teman-teman sedang tidak mengikuti suatu program tentang perusahaan atau produk yang sedang menawarkan undian berhadiah. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan untuk melindungi diri dari phishing? Yang pertama adalah hindari penawaran yang mencurigakan. Yang kedua, kenali alamat email atau nomor HP maupun WA pengirim. Apabila tidak yakin, maka segera lakukan suatu cross-check dengan menghubungi dari katakanlah institusi yang tadinya menghubungi teman-teman semuanya, baik melalui email, WA, maupun SMS. Berikutnya adalah jangan langsung mengakses situs yang dikirimkan. Dan perhatikan situs web yang dikirimkan, tentunya ini adalah situsnya biasanya akan mencurigakan, di antara misalnya akan mengganti huruf I dengan angka 1. Misalnya seperti harusnya google.com, mereka akan tuliskan JOG 1E dan .com. Tentunya ini merupakan hal yang sangat mencurigakan ya teman-teman semuanya. Baik teman-teman semuanya, itu kurang lebih adalah penjelasan singkat dari saya. Tentunya saya berharap teman-teman pelaku UMKM akan semakin waspada tentang adanya bahaya phishing. Satu lagi adalah sebarkan info ini tidak hanya berhenti pada Anda, maka sebarkan pada karyawan maupun keluarga terdekat Anda. Jangan sampai mereka dengan ketidaktahuannya akan mereka menjadi korban dari phishing. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya akhiri. Semoga penjelasan saya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.